Bagi Anda penggemar burung merpati, tentu Anda sudah mengalami dan mengetahui tentang mengapa burung merpati Anda tersebut tidak fit dalam beberapa hari kemudian temboloknya menjadi bengkak. Umumnya burung dalam kondisi tersebut akan tampak seperti bola dengan bulu kepala berdiri. Kemudian, jika Anda perhatikan secara seksama bahwasannya makanannya yang kemarin diberikan masih belum habis dan masih tersisa di tembolok. Nah, bagi Anda yang menemukan ciri-ciri burung Anda di atas, Anda dapat mengobatinya dengan cara menekan tembolok burung tersebut secara pelan-pelan, maka akan ada seperti gas yang dihembuskan keluar paru burung atau gasikrov tersebut berbau. Burung dengan sauerkraut akan mudah sekali muntah oleh beberapa rangsangan baik itu rangsangan cahaya maupun rangsangan gerakan. Selain itu, burung pun akan mudah sekali haus, polidipsia, dan minum banyak. Kemudian tinjanya menjadi encer, berwarna putih, berwarna hijau pekat sekali, dan bahkan burung pun kehilangan nafsu makan. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan kepada Anda satu persatu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sauerkraut bukanlah penyakit utama burung merpati. Tetapi sauerkraut merupakan mekanisme pertahanan diri burung merpati karena terserang penyakit. Adapun sistem kerjanya yaitu tembolok akan diblok secara otomatis oleh mekanisme pertahanan merpati tersebut sehingga tidak ada satupun makanan yang akan diteruskan ke proventriculus dan gizat, organ pencernaan setelah semua makanan selesai dihaluskan di dalam tembolok pada saat burung merpati terserang sauerkraut, maka burung akan mudah haus dan ia banyak minum. Hal tersebut dikarenakan salah satu mekanisme pertahanan hidup merpati, karena pada saat terserang sauerkraut tidak ada satupun makanan yang akan diteruskan ke proventriculus dan gizat. Sehingga semua hanya tertahan di tembolok. Dengan adanya proses perubahan ini telah memaksa burung merpati untuk menggunakan cadangan energi sebagai sumber tenaga selain karbohidrat. Cadangan energi yang dimaksud adalah protein dan lemak. Kedua senyawa tersebut akan membentuk glikogen, glikoneogenesis dan kemudian dipecah menjadi ATP, energi, melalui proses yang disebut glikoneolisis. Dengan adanya proses ini, maka menyebabkan asupan air pada burung merpati akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan sifat glukosa akan menarik air. Dengan begitu burung akan menjadi kurus. Pada saat burung merpati sakit, maka ia akan mengeluarkan tinja cair dan berwarna hijau. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya makanan yang dicerna oleh burung merpati sehingga akan memaksa burung merpati untuk menggunakan mekanisme glikoneolisis yang berakibat pada pirufat dan laktat ikut terbuang melalui tinja dan urin. Asam pirufat dan laktat yang ikut terbuang tersebut juga telah tercampur dengan bilirubin, bahan dari empedu untuk mengurai lemak, yang mana pada mekanisme normal akan diubah menjadi sterkobikinogen, berwarna coklat kekuningan, oleh bakteri. Pada kasus tersebut, bilirubin tidak diubah menjadi sterkobilinogen. Hal tersebut dikarenakan bakteri tidak menemukan bahan pertumbuhan yang mereka butuhkan untuk hidup sehingga berakibat pada warna tinja berwarna hijau kental. Adapun cara menyembuhkan burung merpati yang sakit tersebut yaitu dengan cara mengisolasikan burung merpati pada kandang yang terpisah jauh dari kandang merpati lainnya. Selain itu cara lainnya yaitu Anda bisa melakukan reverse tubing atau draining teknike. Anda puasakan burung merpati Anda 1 hari 1 malam. Nah, cara ini jika dipakai untuk burung merpati Anda yang sudah terlanjur kurus, maka kemungkinan besar akan mati. Jangan Anda sediakan makanan atau minuman dalam kandang isolasi dalam masa puasa dan selama 5-7 hari, Anda berikan 1 tetes nystatin 2x sehari, trimesin 1x sehari dan metronidazole 100 mg 1x sehari. Setelah burung merpati Anda puasa 1 hari 1 malam dengan menggunakan teknik tube feeding,
Anda masukkan makanan cair yang dapat dibuat dari bubur bayi sebanyak 5-10 ml. Anda beri jeda 8 jam. Kemudian lihat kembali apakah makanan sudah lenyap dari temboloknya. Jika belum, diamkan hingga esok hari. Jika tembolok burung merpati Anda masih belum kosong, maka ulangi prosedur awal dan ditambah masukkan air plus gula plus sedikit garam untuk tindakan rehidrasi sebanyak 5 ml dengan teknik tube feeding. Nah, jika tembolok sudah kempis, berikan ulang makanan cair menjadi 15 ml hingga hari ke-5 sampai hari ke-7. Setelah itu Anda mulai mencoba untuk memberikan jagung pada burung merpati Anda. Nah, jika belum mau makan, Anda bisa meloloskan secara manual dengan menggunakan tangan dan jangan lupa beri minum sedikit demi sedikit tiap 8/12 jam. Nah, ada hal yang perlu Anda catat ketika merawat burung Anda yang sedang sakit di atas tersebut, khusus untuk mengatasi CRD, candidiasis, kosidiosis, salmonellosis, cangker, goham, dan chlamydiasis. Dari penjelasan di atas tentang bagaimana cara merawat burung merpati Anda yang sedang sakit, ternyata ada banyak isu yang beredar di tengah masyarakat atas hal di atas. Isu yang dimaksud adalah sebagai berikut. Banyak masyarakat berkata bahwa jika tembolok burung merpati bengkak, maka sebaiknya diberi air teh dan antangin, dianggap bisa sembuh. Namun cara ini tidaklah selalu benar, buktinya banyak burung yang mati karena teknik ini. Banyak masyarakat percaya bahwa burung merpati yang sakit dan diberi kelebihan obat akan berakibat pada tetelo. Hal tersebut tidaklah benar, karena tidak ada obat yang membuat burung menjadi tetelo. Namun yang menyebabkan teteo adalah dua jenis obat, yaitu PMV1 pigeon, Aramyxovirus type 1, dan Salmonella sep. Banyak masyarakat percaya bahwa penyakit goham cangker dinyatakan sembuh bila pada mulut merpati sudah bersih. Pernyataan tersebut tidaklah benar. Karena cangker atau goham disebabkan oleh Trichomonas sep yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam melakukan mutasi untuk menjadi kebal terhadap antibiotika yang diberikan oleh Anda kepada burung merpati Anda tersebut. Semoga cepat sembuh si merpatinya. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang masalah atau penyebab tidak menetasnya telur burung merpati gagal menetas. Banyak hal yang menyebabkan telur merpati tidak menetas, tapi sebelumnya kalian juga harus tahu terlebih dahulu berapa lama telur merpati dari keluar sampai menetas. Telur merpati bisa hanya menetas pada waktu 18 sampai dengan 20 hari. Nah, jika ada telur yang tidak menetas di rentan waktu itu, maka sudah dipastikan tidak akan menetas dan sang induk juga sudah mengetahui hal tersebut sehingga meninggalkannya. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab telur merpati tidak menetas. 1. Suhu ekstrim. Bisa hanya jika keadaan suhu sedang ekstrim, baik panas sekali ataupun sebaliknya, maka bisa menyebabkan telur merpati gagal menetas. Makanya kalau cuaca sedang tidak stabil, aku sarankan untuk menyimpan merpati yang sedang mengerami telurnya di tempat yang bersuhu normal, tidak langsung terkena sinar matahari dan angin kencang. 2. Gangguan-gangguan di sini maksudnya gangguan yang diakibatkan oleh hewan dari jenis lain yang suka mengganggu, diantaranya kucing, semut, cicak, dan yang lainnya. Karena kondisi telur harus benar netral, tidak ada gangguan apapun termasuk juga guncangan. 3. Kurangnya vitamin. Indukan merpati yang kekurangan vitamin juga akan menyebabkan kondisi telurnya kurang bagus sehingga gagal menetas. Sudah pasti solusinya gampang sekali, kita cukup memberikan vitamin atau grade yang cukup agar nantinya telur merpati dalam keadaan normal dan dengan mudah menetas. 4. Telur infertil. Jangan heran apabila ada telur merpati yang tidak menetas, tapi pas kita periksa ternyata tidak ada isinya alias kosong tapi agak sedikit berbau amis, tidak bau busuk.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya janin atau disebut telur infertil, di antaranya adalah asteris indukan merpati umurnya masih belum matang untuk dibuahi. Agar hal itu tidak terjadi, biasanya para peternak merpati mengawinkan burung merpati pada umur 2 tahunan dan itu termasuk usia matang serta bisa menghasilkan keturunan yang berkualitas. Asteris merpati yang sel telurnya kering sehingga tidak dapat dibuahi atau sering disebut juga merpati mandul. Asteris pada saat kawin tidak sempurna. Bisa karena ada salah satu sel kering baik di jantan atau betina. Bisa juga karena saat sedang kawin terhalang oleh bulu di bagian dubur indukan. 5. Faktor indukan. Hal ini terjadi karena bisanya ada juga merpati yang tidak terlalu peduli dengan telurnya alias jarang mengerami dan hal ini sering terjadi pada burung merpati yang masih muda. Makanya tadi aku bilang usahakan di umur 2 tahunan. Sedikit saran, jika ingin mengawinkan merpati di umur muda harus diperhatikan dalam pemberian vitamin agar tidak ada telur yang kosong dan beri makan yang cukup agar merpatinya tidak selalu pergi keluar kandang. Satu lagi, jangan lupa untuk berdoa, semoga bisa bermanfaat.